Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini pada acara wajian rutin Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat tuntunannya kita bisa berada di zaman yang penuh dengan keberkahan dan cahayanya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga akhir nanti. Kajian rutin kita pada siang hari ini akan diisi oleh Bapak Abdullah SEMM. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi diizin sama Pak Astohar, kelihatannya kecapean kemarin, jadi diminta untuk mewakili. Isinya kontennya Abdullah semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa nikmat Ramadan, berkah Ramadan itu sudah berjalan di hari yang ke-19. Sebentar lagi Lebaran. Ada hal yang perlu kita renungkan ketika Rasulullah Muhammad SAW bermi'raj menghadap Hadratullah. Ada satu yang dilihat, banyak yang dilihat, tapi ada satu yang dilihat. Di atas pintu surga itu ada larangan, ada tulisan berbahasa Arab yang artinya itu, karena Rasulullah adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca, maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, di atas pintu surga itu ada tulisan, maksudnya apa?" Malaikat Jibril menjelaskan, di atas pintu ada tulisan yang melarang, dilarang masuk bagi hamba-hamba Allah yang pernah menjalankan 3 perkara. Jadi tiga perkara yang nanti pernah dilakukan oleh manusia dan sebelum meninggal belum bertaubat, itu dilarang masuk surga. Padahal kita hidup di dunia ini untuk mencari ridho Allah agar masuk surga. Jadi kita tidak minta masuk surga, tetapi kita minta ridho Allah untuk bisa dimasukkan ke dalam surga. Tetapi di pintu surga itu ada tulisan yang melarang hamba Allah untuk masuk surga. Nah, kalau di ruangan itu kan selain petugas dilarang masuk. Nah, kalau ini selain 3 orang dilarang masuk surga. Apa larangannya? Yang pertama adalah bagi hamba Allah yang pernah melakukan dosa besar, yaitu syirik, menyekutukan Allah
menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik terkecil adalah kita menyamakan sesuatu dengan Allah seperti riya. Riya ya. Riya itu ya riya. Ya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu itu seolah-olah kita yang hebat. Ya, kehebatan kita itu diletakkan di ujung depan kepala kita. Wah, kalau nggak saya itu nggak akan bisa berhasil. Dengan adanya saya, semuanya bisa selesai dengan cepat, gercep, gerak cepat, satset. Nah, sayanya dulu, bukan awalnya dulu, tapi sayanya yang didulukan. Itu namanya riya. Kita beramal seolah-olah itu melalui tangan kita. Nah, itu namanya riya. Asguru syirkun, ya. Sifatnya kecil tapi bisa membahayakan. Itu orang-orang yang berbuat riya meskipun kecil, ketika kita menghadap Allah sama juga kita menyamakan sesuatu dengan Allah. Dan sesuatu yang disamakan oleh Allah itu akan menjadikan dosa kecil akan menjadi besar. Itu riya. Jadi perlu kita bermuhasabah diri, ya, bermuhasabah diri, berevaluasi diri. Kira-kira kita sudah pernah melakukan seperti itu atau tidak? Kita balik seluruhnya ketika ada keberhasilan itu semata-mata melalui ridhonya Allah. Dan ketika kita tidak berhasil, padahal rencananya, prosesnya, evaluasinya sudah semua kita jalankan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, itu juga kita kembalikan kepada Allah agar hidup kita menjadi hidup yang tenang. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ketika kita sudah menjalankan apa yang sudah kita rencanakan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, kita kembalikan kepada Allah, kita serahkan kehidupan ini kepada Allah sehingga kehidupan kita merasa tenang. Apa yang kita lakukan hasilnya tidak sesuai, maka Allah lah yang lebih tahu, lebih paham terhadap masa depan kita nanti. Itu yang pertama. Orang yang syirik kepada Allah, orang yang menyekutukan Allah itu dilarang masuk surga. Kedua, orang yang selalu tidak baik dengan orang tua. Nah, ini ya, orang tua. Kita mungkin pernah jadi anak. Ya, semua pernah jadi anak ya. Semua pernah jadi anak. Belum tentu kita menjadi seorang ibu atau bapak. Karena kita sudah pernah dilahirkan oleh orang tua kita, kewajiban kita birrul walidain kepada orang tua kita harus kita jaga dengan baik. Terutama kepada ibu. Bapak ibu kalau pas saat mengalami kesusahan, pas mengalami cobaan dari Allah, satu yang harus diingat, ibu. Ya, ibu itu doanya luar biasa. Sekali berdoa langsung nancep di Lauhul Mahfud. Arsy-nya Allah itu akan bergoyang bergetar ketika kita menyakiti hati sang ibu. Maka hati sang ibu itu harus kita jaga dengan baik-baik agar kehidupan kita menjadi bahagia. Kita punya hajat belum terkabulkan, kita susah, rizki kita sempit dan lain sebagainya, pergilah ke ibu. Bapak ibu saya sudah meninggal, silakan doakan, ya, doakan ibu kita agar
ridhonya orang tua kepada kita itu bisa kita raih. Nah, kehidupan yang kita inginkan ketika kita memperlakukan orang tua kita seperti raja, insya Allah rizki kita pun akan bagaikan seperti rizkinya seorang raja. Kalau kita menyia-nyiakan orang tua kita melalaikan kewajiban kita kepada orang tua, maka Allah pun akan melalaikan kepada kita. Kita susah payah, kita jungkir balik, kita kerja banting tulang ya 27 jam misalkan, tapi karena kita menyia-nyiakan orang tua kita, maka kita akan dibalik oleh Allah kehidupan yang sangat sempit, rezeki yang tidak berkah akan meraungi kita, sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang tidak baik atau tercela. Yang ketiga, orang yang memutuskan tali silaturahim itu dilarang masuk surga. Bapak Ibu, kita hidup di dunia itu tujuan kita adalah agar kita hidup bahagia. Kalau kita hidup bahagia, kemudian lingkungan kita, teman-teman kita, sahabat kita, itu pasti ada yang namanya tidak cocok, crash, tidak setujuan, punya masalah, itu pasti. Tetapi ingat, ketika kita hidup punya tujuan yang pasti, tujuan kita adalah hidup untuk mencari ridho Allah. Tujuan kita adalah bagaimana hidup kita bisa bahagia, bisa membahagiakan keluarga, dan bisa membahagiakan semua lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka ketika tidak ada kecocokan di dalam lingkungan ini, maka perlu kita bermuhasabah diri. Oh, ini kok menyakiti hati saya ya. Ya udah, kita doakan, kita istighfarkan. Nah, ini yang penting ya. Kita istighfarkan dengan kita mendoakan orang yang menyakiti kita, kita bertambah tawakal kepada Allah, dan orang yang menyakiti kita itu diberikan oleh Allah petunjuk. Jangan dibalas ya. Kalau ada orang yang menyakiti kita, jangan dibalas. Nanti kita akan dapat dampaknya. Oh, syukur, moga-moga mobilnya hilang. Oh, nanti mobil kita jadi ikut hilang ya. Jadi doakan yang terbaik, karena tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah. Salah satunya adalah menjaga tali silaturahim. Tali silaturahim harus kita jaga dengan baik, sehingga kehidupan ini akan mewarnai kita menjadi kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Harapan kita semua, kalau kita bisa menjaga tali silaturahim dengan baik, yang namanya organisasi itu pasti ada yang tidak cocok, baik di hati, di pikiran. Sudah, yang gak cocok itu cukup dikip. Oh, itu pendapatnya si A, ini pendapatnya si B, ini pendapatnya si C, itu cukup. Tapi jangan dimasukkan di dalam hati. Cukup di level pekerjaan. Kita selesaikan dengan baik, dengan cara musyawarah, kemudian kita ketemu. Setelah ketemu, insya Allah karena niatan kita baik untuk menjaga tali silaturahim, insya Allah keberkahan Allah akan diturunkan kepada kita, sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang mewarnai kita dengan kehidupan yang bahagia. Kalau ada sesuatu, jangan dimasukkan hati. Masukkan pikiran telinga kanan, keluarkan telinga kiri. Insya Allah kita tidak punya beban, sehingga kita ketika menghadap Allah sakaratul maut sudah tidak punya beban apa-apa, dan kita kafah ya, kita pasrah untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah pasrah, sudah nerima, legowo apa adanya, insya Allah kita menghadap Allah
dengan menghadap yang sakinah, yang anteng, yang tenang, kemudian sampai kepada makom di alam barzah disambut oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ruhnya baginda Muhammad bisa menyambut kita. Insya Allah kalau ruh disambut oleh Rasulullah, malaikat munkar dan nakir bertemu dengan kita, maka akan uluk salam dulu. Demikian 3 hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jaga selalu yang namanya jangan syirik, kemudian birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua itu kita jaga dengan baik-baik. Yang ketiga, jaga tali silaturahim. Perbedaan itu wajar, tetapi selalu kita menjaga silaturahim ini agar bisa menjadi kehidupan yang berwarna dan kita bisa masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Abdullah SEMM atas materi pada kajian Ramadan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya pada setiap kegiatan yang kita jalankan. Kita tutup kajian pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.